Dalam ilmu ushul fiqih dikenal istilah maqasidus syariah atau disebut juga maqasid khamsah. Istilah yang diusung pertama kali oleh Imam Al-Ghazali tersebut merujuk pada 5 tujuan utama disyariatkannya hukum-hukum syariat, yang salah satunya adalah hifzul mal, menjaga harta. Spirit hifzul mal diijawantahkan dalam hukum-hukum muamalah transaksional, yang mana hukum-hukum tersebut dibuat untuk menghindari berbagai macam mudarat dalam sebuah transaksi. Salah satunya dengan melarang transaksi yang mengandung riba. Sebenarnya praktik larangan melakukan transaksi ribawi bukan aturan baru. Allah juga melarang riba pada umat terdahulu. Allah berfirman, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 161. Ayat ini menceritakan tentang kaum Yahudi yang melanggar larangan Allah dengan melakukan riba. Fakta ini secara implisit juga menjelaskan bahwa praktik riba sudah terjadi sangat jauh sebelum era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam syariat Islam, riba adalah praktik terlarang. Al-Quran dan sabda Rasulullah sangat keras melarang hal tersebut. Ayat 278 sampai 279 surat Al-Baqarah secara literal menyebutkan ancaman serius bagi pelaku riba, yaitu diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Dalam banyak riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang riba dan menyebutkan dampaknya. Berikut diantaranya: ketika zina dan riba telah tampak pada sebuah desa, maka sungguh penduduknya telah mempersilakan diri mereka untuk terkena azab Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu ditanyakan pada Rasulullah, apa saja wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik, sihir, membunuh nyawa tak bersalah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan jihad, dan menuduh zina pada wanita mukminah yang menjaga kehormatannya dan tidak tahu menahu tentang apa yang dituduhkan padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Larangan syariat terhadap praktik ribawi memang sangat keras. Maka tak heran jika Syekh Ibrahim Al-Bajuri menempatkan riba sebagai dosa terbesar keempat setelah syirik, membunuh, dan berzina. Sebagaimana keterangan tersebut, praktik riba sudah berlangsung ratusan tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Entah siapa yang memulai dan bagaimana penyebarannya, praktik riba sudah terjadi di daerah Hijaz pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai bentuk transaksi ribawi yang terjadi di masyarakat Arab pra-Islam ini, Imam Malik meriwayatkan sebuah atsar dari Zaid bin Aslam sebagai berikut. Dari Zaid bin Aslam, ia bercerita tentang praktik riba di masa jahiliyah. Ketika seseorang memiliki hutang yang telah jatuh tempo, ia akan ditawari, hutangmu kau bayar sekarang atau kau tambah. Jika ia memilih menambah, jumlah yang harus ia bayar bertambah dan batas waktu pembayarannya akan diundur. Al-Muwatta, Abu Dhabi, Muasasah Zayed bin Sultan Al-Nahyan. Imam At-Tabari menggambarkan praktik riba di era jahiliyah dengan lebih detail. Ia mengutip Atsar Ibnu Zaid yang menuturkan kisah tersebut dari ayahnya. Menurut ayahnya, bentuk riba pada era jahiliyah adalah dengan melipat gandakan nominal dan menambah umur hewan jika utangnya berupa hewan. Misalnya ada seseorang memiliki piutang, ketika sudah jatuh tempo, ia akan menawarkan, akan kau bayar sekarang atau kau tambah. Jika yang ditagih belum sanggup membayar, maka jika utangnya berupa uang, batas waktu pembayarannya akan diperpanjang hingga tahun depan dan akan dilipat gandakan nominalnya. Misalnya berhutang 100 dirham, maka ia harus membayar 200 dirham. Jika sampai jatuh tempo berikutnya masih belum dapat membayar, maka waktunya diperpanjang lagi dan tanggungan hutangnya menjadi 400 dirham. Demikian seterusnya. Jika utangnya berupa hewan, misalnya utang unta berumur 1 tahun, maka jika setelah jatuh tempo ia tidak sanggup membayar, maka batas waktunya diperpanjang, namun ia harus mengganti utangnya dengan unta umur 2 tahun. Jika di tahun berikutnya ia tidak mampu melunasi utang tersebut, maka waktunya diperpanjang lagi dan ia harus mengganti dengan unta umur 4 tahun. Inilah yang dimaksud dalam surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Di masa sekarang, bentuk transaksi semakin beragam. Sebagai seorang muslim, sebelum melakukan suatu transaksi, tentu kita perlu mengetahui bahwa transaksi tersebut tidak
tidak dilarang syariat. Hal ini sangat penting, selain agar terhindar dari dosa melakukan transaksi terlarang, juga untuk memastikan semua harta kita halal sehingga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.